Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita Sabtu 20 Mei 2023. Bacaan-bacaan yang kita gunakan untuk titik permenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 23 sampai 28. Digambarkan bagaimana Apolos memberikan kesaksian dan membuktikan bahwa Yesus Al-Masih yang dijanjikan oleh Allah. Dengan demikian, umat diajak untuk semakin mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias terjanji. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28 masih melanjutkan amanat perpisahan Yesus kepada para muridnya. Yang pertama ditegaskan bahwa apapun juga yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus akan diberikan kepada kita. Karena Allah mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita. Demikian juga ditegaskan bahwa Yesus datang dari Bapa dan Ia datang ke dunia, dan sekarang Ia meninggalkan kita kembali kepada Bapa. Namun Yesus akan tetap mengasihi kita, anak-anaknya. Maka sekalipun Yesus pulang atau pergi kepada Bapa, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu sedih. Karena kalau kita minta kepada Bapa, maka kita akan menerimanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti orang yang mau berpisah atau orang yang mau meninggalkan entah anak, entah kaum keluarganya, atau yang mau meninggal misalnya, memberikan pesan-pesan dengan harapan orang-orang yang ditinggalkan tetap dalam ketekunan. Yesus menegaskan kepada kita, sampai sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya sukacitaku penuh. Selama para murid bersama dengan Yesus, mereka merasa aman sehingga belum meminta kepada Bapa sesuatu pun dalam nama Yesus. Dan ketika Yesus meninggalkan mereka, mereka diberi jaminan, mintalah sesuatu kepada Bapa dan kamu akan menerimanya, sehingga sukacitamu menjadi penuh.
Ini bisa menjadi peringatan maupun juga bisa menjadi harapan. Selama ini kita tidak meminta kepada Bapa karena merasa bisa mengatasi sendiri persoalan yang ada. Namun kita diingatkan sukacita yang kita peroleh karena kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri adalah sukacita sementara. Yesus mengajak agar kita meminta kepada Bapa agar sukacita abadi dapat kita terima secara penuh. Karena dengan meminta kepada Bapa, kita mengandalkan Bapa di atas segala-galanya, dan kita akan memperoleh sukacita yang penuh. Selama Yesus berada dengan para murid merasa aman karena ada Sang Guru. Tapi ketika Yesus nanti naik ke surga, Bapa di mana Yesus kembali ke sana akan menjadi kekuatan yang nampak dalam Roh Kudus yang dijanjikan. Maka untuk mengenal Bapa dan Putra, perlulah kita mendengarkan bisikan suara Roh yang dijanjikan, agar apa yang kita minta kepada Bapa lewat Roh Kudus menjadikan sukacita kita penuh, bukan sukacita duniawi, tetapi sukacita surgawi. Oleh karena itu, Yesus menegaskan kepada kita, Dia dan Bapa adalah satu. Sehingga kalau kita mengasihi Bapa, kita juga mengasihi Putra. Karena Bapa dan Putra adalah satu. Karena dengan mengasihi Yesus, kita juga mengasihi Bapa, dan dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Bapa. Ia datang dari Bapa dan datang ke dunia dan sekarang kembali kepada Bapa. Untuk itulah Apolos dalam bacaan yang pertama membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias terjanji yang diutus Bapa datang ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kita. Bapa dan Putra adalah satu. Maka kita diajak untuk mengandalkan Bapa dan Putra, meminta kepada Bapa dan Putra untuk memberikan sukacita yang sempurna. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Bapa, di mana Yesus pulang kembali kepada Bapa. Semoga dengan demikian kita akan semakin mampu hidup dalam cinta kasih Bapa dan Putra di dalam naungan Roh-Nya. Semoga kita semakin peka akan sapaan-sapaan Bapa yang dinyatakan lewat Roh yang akan membantu kita untuk semakin melaksanakan kehendak Bapa. Mari bersama-sama kita memohon kepada Bapa
agar sukacita kita menjadi penuh dan kita melaksanakan kehendak-Nya lewat bisikan dan gerakan Roh Kudus Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kendati putra-Mu kembali kepadamu, namun lewat Engkau akan memberikan apa yang kami minta dalam nama-Mu. Itu berarti kami menyadari bahwa sukacita sejati hanya ada padamu, dan kami tidak akan mampu untuk berbuat dari diri kami sendiri. Maka ya Bapa, gerakkanlah kami lewat Roh Kudus-Mu untuk selalu melaksanakan kehendak-Mu dan berani menyerahkan hidup hanya kepadamu. Kuatkanlah kami agar kami tetap yakin Engkau bekerja sampai hari ini, sehingga kami mengandalkan hanya dalam kehendak-Mu. Bantu kami untuk tetap menjadikan Engkau sebagai satu-satunya pegangan hidup kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang soal ekonomi Engkau bantu lewat samanya, agar akhirnya kami semakin mampu untuk hidup dalam naungan kasih-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, semoga Engkau senantiasa menyertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, pakai sanitizer, jauhi kerumunan. Booster kedua, pola hidup sehat, makanan yang bergizi. Di dalam gereja tetap saya himbau, bahkan saya wajibkan tetap memakai masker demi kesehatan kita bersama. Semoga dengan ini semua kita dilindungi Tuhan dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit corona. Saya mengucap terima kasih atas perhatian, bantuan, bimbingan untuk gereja dengan caranya masing-masing, doa, tenaga, dan dana, sehingga kita bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Masjid undang umat untuk terus membantu pengadaan barang-barang yang diperlukan untuk gedung serbaguna kita, sehingga siap untuk dipakai untuk berbagai macam pastoral. Terima kasih penyelenggara yang sudah menyumbang dengan macam cara, sehingga meringankan panitia untuk mengisi gedung serbaguna. Paroki akan mengadakan camp khusus evangelis pribadi. Saya undang panjenengan yang belum ikut camp untuk mengikutinya, agar akhirnya kita semakin mampu menjadi murid Tuhan dan siap untuk diutus. Silakan mendaftar pada hari Sabtu dan Minggu setelah misa mingguan di gereja maupun di panti di Mandala Graha. Semoga akhirnya banyak orang yang semakin tangguh dalam bermisi.
Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada siapapun juga yang dengan cara masing-masing ikut ambil bagian di dalam penggembalaan di paroki kita yang tercinta ini. Akhirnya saya mengucapkan masih ada satu hal PR. Minggu depan tanggal 27 paroki kita akan menerima estafet salib IYD. Maka saya mengundang jam 4 sore sebelum Ekaristi. Baik mungkin ketua lingkungan di PPH untuk hadir menyambut salib IYD dan pada jam 5 pada Ekaristi salib akan kita kirap memasuki gereja. Mudah-mudahan sebagai tuan rumah kita akan benar-benar mampu menerima salib itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.